Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Dasar-Dasar Bioteknologi yang diampu oleh dosen Dr. Darmawati M. Taher, SPD, MSI, dengan judul Antibiotik Rekombinan, Perkembangan Terbaru dalam Teknologi Antibodi. Di sini kami pakai dua artikel rujukan. Yang pertama, artikel utama, dan yang kedua itu artikel penunjang. Kami kelompok 1 beranggota 3 orang. Yang pertama Firly Nuraini Yusuf, kedua Nur Airin Ikram, saya sendiri, dan yang ketiga yaitu Nursida S. Badarudin. Di sini ada 4 submateri. Yang pertama struktur molekul antibodi, dan yang kedua antibodi rekombinan, ketiga yaitu pemanfaatan antibodi, dan yang keempat teknologi pembuatan antibodi rekombinan. Baik, masuk pada submateri yang pertama yaitu struktur molekul antibodi. Molekul antibodi sebagai contoh pada respon pertama masuknya antigen ke dalam tubuh. Dikeluarkan antibodi yang disebut IgM. IgM atau imunoglobulin M merupakan antibodi dengan ukuran paling besar berbentuk pentameris 10 area epitop pengikat dan teredar segera setelah tubuh terpapar antigen sebagai respon imunitas awal pada rentang waktu paruh sekitar 5 hari. Antibodi M adalah antibodi dasar yang berada pada plasma B dengan rasio serum 13%. Baik, materi yang selanjutnya yaitu peristiwa inflamasi atau alergi yang terjadi karena reaksi antara antibodi imunoglobulin E dan juga antigen. Antibodi yang efektif dan digunakan tubuh dalam jangka waktu lama dikenal sebagai imunoglobulin G. Semua antibodi di atas mempunyai struktur hampir sama yang berbentuk huruf Y dan disebut sebagai imunoglobulin. Sel plasma yang menghasilkan antibodi yaitu imunoglobulin. Imunoglobulin terdiri dari 2 rantai polipeptida berukuran besar yang disebut sebagai rantai berat dan 2 rantai polipeptida berukuran kecil disebut sebagai rantai ringan. 2 rantai polipeptida pada imunoglobulin saling dihubungkan oleh ikatan disulfida, dan antara satu rantai berat dan rantai ringan juga saling dihubungkan dengan ikatan disulfida. Terdapat 2 jenis rantai ringan yang telah diketahui yang disebut dengan gamma dan kappa. Sementara terdapat banyak macam rantai yang telah diketahui. Rantai berat yang menentukan apakah antibodi tersebut termasuk golongan imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin A, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Baik, masuk pada submateri yang berikut yaitu sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik merupakan sistem imun yang melindungi tubuh dari semua patogen, parasit, benda asing, atau sel berbahaya. Sistem imun non-spesifik dibagi menjadi 2 yaitu non-spesifik eksternal dan yang kedua yaitu non-spesifik internal. Berikut sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik merupakan lapisan pertahanan yang dikhususkan untuk patogen dan parasit tertentu. Sel yang bekerja pada sistem spesifik adalah limfosit B dan limfosit T. Baik, materi selanjutnya yaitu antibodi rekombinan. Struktur loop variabel fragmentasi merupakan bagian yang paling bertanggung jawab terhadap spesifitas dan aktivitas antibodi dalam mengeliminir antigen. Karena bagian inilah yang mengikat antigen dan selanjutnya mengedapkan antigen tersebut. Sampai saat ini dikenal 2 jenis antibodi rekombinan, yaitu fragmentasi variabel dan variabel fragmentasi rantai tunggal. Fragmentasi variabel juga mempunyai fungsi dan efektivitas yang sama dalam menghilangkan antigen dari dalam tubuh. Variabel fragmentasi rantai tunggal. Fragmentasi variabel merupakan unit terkecil dari molekul hemoglobin yang berfungsi untuk aktivitas pengikatan antigen. Variabel fragmentasi rantai tunggal hanya terdiri dari bagian variabel antibodi yang berasal dari rantai berat dan rantai ringan, sehingga variabel fragmentasi rantai tunggal merupakan molekul terkecil yang masih mempunyai aktivitas antibodi untuk mengikat antigen.
Pemanfaatan antibodi rekombinan. Pemanfaatan antibodi rekombinan sangat spesifik karena antibodi ini hanya mengenali epitop tertentu dari suatu antigen. Antigen yang berbeda kadang-kala memiliki epitop yang sama. Hal ini seringkali menimbulkan kesalahan pada saat dilakukan deteksi menggunakan antibodi rekombinan. Teknologi pembuatan antibodi rekombinan. Antibodi rekombinan dibuat melalui rangkaian proses PCR, seleksi dan ekspresi antibodi. Ada dua bagian besar pembuatan antibodi rekombinan, yaitu produksi plasmid yang mengandung gen antibodi yang diinginkan dan produksi antibodi rekombinan yang terlarut. Tahap awal pembuatan antibodi rekombinan adalah dengan mendapatkan gen pengkode antibodi yang diinginkan. Gen ini dapat diperoleh dari sel penghasil antibodi atau sel B yang terdapat pada jaringan limpa hewan yang sebelumnya telah diimunisasi dengan antigen tertentu atau antigen yang akan dibentuk antibodinya. Jaringan limpa ini diambil dan mRNA-nya diisolasi menggunakan kromatografi afinitas.